Ya, kembali lagi di podcast awal minggu. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Iyalah, pakai bagi yang berpuasa karena kan kayak gitu ya, kayak selamat Natal bagi yang merayakan. Biar nggak tersinggung, man. Tapi ya, it's my favorite month. Enggak, deh. Enggak, tapi iya sih favorite month sih menurut gua karena kayak kita butuh recharge dan mulai memikirkan hari-hari akhir dibanding hari-hari biasa saja yang penuh masalah ini. Ya lu lagi dengerin mungkin ini tanggal 27 ya, udah masuk puasa, nggak berasa banget. Anjing gue nggak tahu sih mau sok-sok bijak apa. Tapi ya itu aja. Gue langsung aja lah ke berita-berita hari ini. Oke, yang pertama nih. Tak diberi nasi kotak, ibu-ibu ngamuk di lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Gokil. Emang lu tuh nggak boleh meremehkan ego ibu-ibu ya. Jadi anjing gue tuh baca judul kayak gini di otak gue kayak meskipun ada kebakaran yang besar banget, ibu-ibu itu di depan api kebakaran itu kayak marah-marah, mana nasi kotak saya? Dia nggak ngerti prioritas sebetulnya. Jangan pernah meremehkan ego ibu-ibu ini. Beberapa ibu-ibu lagi, anjing beberapa. Memang kayaknya ibu-ibu tuh bersatunya cepat ya, karena bapak-bapak komplek belum tentu secepat ini. Bapak-bapak komplek biasanya hanya di pinggir-pinggir api gitu dan bicara kayak kenapa? Disiram pakai apa itu? Meneliti alat-alat. Anjing, gue jadi ingat ada joke-nya Seinfeld. Lo kalau mau bikin bapak-bapak ngumpul, ini aja, salah satu bapak-bapak baru beli produk yang ada di garasi gitu, entah selang kenceng atau apa, itu pasti jadi obrolan bapak-bapak komplek yang kayak, oh ya selangnya gini, gimana Pak, tekanan airnya bisa sini. Itu membicara intelektualitas bapak-bapak. Tapi bapak-bapak itu tidak pernah berkumpul untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya atau lebih besar daripada alat-alat di garasi. Tapi kalau ibu-ibu bisa karena dia meminta nasi kotak anjing untuk makannya dia dan anak-anaknya. Gokil. Bentar ya Bu, gue tuh bayang petugas pemadam kebakaran. Bentar ya Bu, bentar Bu, ini lagi madamin api, anjir lu. Dia bilang, itu minta nasi nggak dikasih, saya malah diomelin sama jaga posko, saya diomelin sama bapak-bapak, saya nggak kenal, kata ibu-ibu tersebut dikutip pada Kamis. Ya seperti yang gua tebak sih, karena prioritas madamin api dulu baru nanya nasi bungkus Bu. Apalah yang tadi. Mengatakan bahwa jika rumahnya berada di Rawabadak tidak terdampak. Lebih parah lagi. Jadi ini ibu-ibu yang tidak terdampak kebakaran lalu berkumpul dan menuntut kepada petugas untuk diberikan nasi kotak anjing. Bukan emang kebakaran rumahnya, enggak. Terus kenapa? Ya saya iri aja lihat ibu sebelah yang di WhatsApp grup selalu pamer kalau dapat nasi kotak gitu. Saya sih nggak korban tapi saya ikutan lari-lari juga Pak ya karena saya dilindungi dan saya selamat ya. Sekarang orang pada minta nasi ya saya juga minta lah Pak, janganlah diomelin bapak-bapak. Kecil banget. Saya diomelin, saya masih bisa beli nasi 10.000. Kalau misalnya masih beli kenapa minta dong Pak? Ibu ini juga bagaimana sih? Tapi orang-orang itu pada dapat, saya pengen Pak ya lucu banget. Ya dia dapat, saya juga pengen Pak. Dalam video yang viral itu juga tampak kemarin ibu-ibu yang berhasil membuatnya jadi pusat perhatian warga. Ya ampun. Itu pasti orang-orang yang sekeliling tuh serentak mendoakan bahwa anjing tau gitu ibu-ibu ini aja yang rumahnya kebakaran ya. Warga terlihat minta agar ibu-ibu tidak perlu marah besar sama-sama bagian nasi. Udah ya itulah apa ya. Gue tuh mau bilang, gue sebetulnya benci mengukur segala sesuatu itu tentang dengan uang, tapi nggak ada sistem yang lebih fair lagi emang mengukur manusia selain dari kapitalnya gitu. Karena lo kebayang nggak sih kalau semua manusia tuh sama rata? Maksudnya lo masuk event aja kan yang diprioritaskan yang udah beli tiket tuh, nggak semuanya sama kan gitu. Ini tuh kayak apa di seruduknya gitu. Jadi mau nggak mau yang bisa membeli akses pas itulah yang didahulukan. Dan ya kita berlomba-lomba aja dalam mencari akses pas itu. Jangan menunggu lah. Masa 10.000 nasi kotak aja jadi pada berantem. Gue tuh selalu mikir gini.
kalau lu punya waktu untuk meributkan 10.000 untuk nasi kotak ya, berarti waktu yang lu habiskan untuk berantem itu tidak lebih berharga daripada 10.000 itu. Jadi itulah harga waktu lu. Jadi kalau lu bisa berantem 3 jam demi 10.000, berarti 3 jam lu tuh murah banget harganya. Jadi kadang-kadang tuh lebih cepet kalau lu nggak berantem, karena lu tahu dalam 3 jam itu lu bisa menghasilkan lebih daripada 10.000. Kecuali 10.000 adalah goal dalam 3 jam itu ya. Kalau nggak, and so we all live with limited time. Jadi choose your time wisely. Oke, berikut. Wah, ini dia. David sudah sadar dari koma, tapi kondisinya memprihatinkan, hilang ingatan sampai nggak kenal bapaknya sendiri. Waduh. Kenal yang mukulin nggak, itu yang penting. Anda yang mukulin saya, kalau bapak nggak gitu penting. Karena bapak ya nggak inget juga kan, foto-foto banyak, rumah masih tinggal bareng. Dia lama-lama kayak, ya itu bapak gue sih gitu kan. Nggak perlu inget juga. Mungkin juga, anjing gue mau bilang, nggak semua kenangan sama orang tua itu juga baik, jadi nggak perlu diinget-inget lah. Menurut gue ya, Mario Dandi, gue seneng banget lu udah sadar, meskipun kok Mario Dandi sih, David Ozora ini sudah sadar, lanjutkan hidup aja bro. Gue ikut happy, karena bapaknya Mario Dandi itu juga lagi kesulitan ya, karena dia menjadi sorotan Dirjen Keuangan karena banyak pajak-pajak yang tidak dilaporkan. Anjing, gue tadi lihat berita Sri Mulyani kayak abis dinner atau apa sama KOL karena ya cuma dengan KOL lah kita bisa meraih masyarakat. Dia menjanjikan untuk membersihkan alur keuangan dan pajak kalau nggak salah, biar tidak ada insiden-insiden seperti ini. Dan banyak orang-orang yang kayak komplain orang-orang ini yang diajak makan malam bersama, kenapa orang-orang ini yang dijanjikan, kenapa lalu kredibilitasnya kenapa orang-orang yang dipilih lalu mau follow up tentang janji-janji seperti ini mau bagaimana? Ya menurut gue nggak ada yang jelek kan dengan sistem itu, karena menurut gue mau pakai sistem apa lagi bro? Ini dia kenapa gue berusaha nggak menjadi orang tua gitu. Apa itu KOL bisa apa? Tapi dulu sebelum sosmed, Departemen Keuangan tuh lebih tidak tersentuh lagi, men. Kayak lo gimana cara membongkarnya? Selain KOL ini gitu yang bersuara gitu. Jadi KOL Adriano Kalbi bersama Anda. karena gue harus setuju sih bahwa akhirnya KOL itu sesuai dengan nama kepanjangannya, Key Opinion Leaders. Dia adalah pemimpin untuk menggiring opini, dan dia adalah perwakilan dari masyarakat kita. Gue jauh lebih percaya sama KOL daripada DPRD. Jauh bro, jauh. Mungkin belum ideal, tapi this is the world that we live in gitu ya. Mau gimana gitu? Iya, menurut gue mau pakai KOL aja sih. Karena mau pakai apa lagi? Gue juga bingung sih. Gue kalau diundang juga belum tuh datang, tapi maksud gue karena gue takut mengemban tanggung jawab seperti itu. Tapi kalau ada KOL yang mau datang, menurut gue oke banget sih. Maksud gue si Rafael ini, gue turut berduka cita banget buat si David gini. Tapi ya bersyukur David juga udah sadar, semoga ingatannya pulih. Tapi kejahatan si Rafael, si brengsek ini, gimana coba caranya bisa terbongkar kalau bukan karena viral di sosial media? Elon Musk tuh juga menarik. Jadi gue selalu punya argumen tentang sosial media. Gue percaya banget with the power of freedom of speech. Gue percaya banget sama freedom of speech. Karena gue lupa dari mana, tapi ada research yang mengatakan semua tanda dictatorship itu dimulai, pasti semuanya adalah, nomor satunya adalah memfilter free of speech. Jadi pada saat ada filter freedom of speech, itu tanda-tanda memulai negara akan bergerak ke dictatorship, dan itu harus dihentikan.
Dan Elon Musk tuh, gue nggak tahu sih orang gila ini bakal jadi kayak apa. Tapi gue percaya Elon Musk, gue Adreno Kalbi bersama Anda. Karena dia beli Twitter, karena dia bilang, Twitter pengen gue jadiin platform yang menjunjung free speech. Kalau TikTok banyak permainan dengan algoritmanya, YouTube juga akhirnya mengikuti demikian, Instagram juga dengan seperti itu. Kita tahu apa yang terjadi dengan Andrew Tate gitu yang sampai saat ini belum dilepas dari penjara. Isu ini jadi isu penting. Padahal terlepas dari lu setuju apa nggak setuju dengan Andrew Tate, tapi sejauh ini perjalanan persidangan ini tidak pernah ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Lalu dia sekarang kalau nggak salah keadaannya kanker paru-paru dan tetap tidak dirilis. Dan oke lah kalau Andrew Tate itu terlalu kontroversial. Banyak banget tokoh-tokoh yang menurut gue lagi disunat-sunatin freedom of speech-nya gitu. Kayak Ben Shapiro lah, si Just Pearl Things, si cewek itu. Terus banyak banget yang trending, termasuk Jordan Peterson. Padahal dia licensed clinical psychologist yang sekarang harus report ke pemerintahan setiap dia menggunakan platform. Dan itu di Kanada, men. Kanada tuh negara yang jauh lebih bebas lagi daripada Amerika. Anjing, kalau Kanada aja kena sunat, anjing gimana tempat-tempat lain? Nah, akhirnya si Elon Musk beli Twitter ini dan bilang bahwa ini akan jadi platform freedom of speech. Dan gue menyarankan semua orang pemerintahan yang memakai Twitter mulai berbicara tanpa ada filtrasi dari surrounding lo. Biar lo menjadi lebih human dan orang punya direct approach terhadap lo. Dan menurut gue secara ide ya, it's brilliant, man. Karena si Rafael Alun Trisambodo ini tersandung. Meskipun ya banyaklah ketidakidealan kayak, sebetulnya itu kan geng moge udah lama bla bla bla. Sebetulnya ini kok bisa gara-gara satu insiden ini baru akhirnya kejahatan ini dipersekusi. Ya terus yang lo mau apa? Lebih nggak dipersekusi? Maksudnya ini satu-satunya kesempatan loh. Maksudnya ini satu di antara mungkin 100 kesalahan lagi yang belum terbongkar. Dan menurut gue brilian banget gitu.